Mas ajarin kami tips caranya supaya bisa tumbuh secepat itu dalam membangun perusahaan desain. Menurut Abang gimana sih konsep rezeki itu? Kadang kita nyari mati-matian malah nggak dapat, giliran santai malah kita dapat. Plot keuangan ideal sebuah studio awal berdiri. Misal gaji karyawan 40%, pengembangan 30%, dan lain sebagainya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Erik Sunjava Dwi Harta. Wah, ini temen sesama kontes desainer logo turnamen dulu gitu. Jadi kita dulu sempat tahun-tahun 2011, 2012 itu kita punya komunitas logo turni, di mana itu desainer-desainer yang berkompetisi di logo turnamen. Gitu. Jadi ini teman lama sebenarnya. Ini tanya, Mas ajarin kami tips caranya supaya bisa tumbuh secepat itu dalam membangun perusahaan desain. Gitu. Ya sebenarnya kalau kita mau ngomongin cepat atau lambat itu tolak ukurnya nggak bisa kita samain ya satu dengan yang lain, karena membangun studio desain itu bukan sebuah kompetisi. Gitu. Jadi masing-masing itu pasti punya caranya sendiri, punya waktunya sendiri. Jadi nggak perlu kemudian, wah sana kok udah cepet banget ya. Ya itu nggak apa-apa sih dijadiin motivasi, tapi nggak perlu itu menjadikan standar ukuran mana cepat atau mana yang lambat kayak gitu. Nah, pertama-tama ya memang dulu kalau waktu saya dalam membangun usaha studio desain, itu memang fokus dulu ke satu platform. Fokus dulunya di logo turnamen, yang mana saya mencari klien yaitu dari logo desain yang kita menangkan, terus kemudian kita dapat kontak dari klien tersebut, terus klien tersebut kita follow up lewat email dan lain sebagainya, terus dapat kerjaan-kerjaan proyek lanjutan yang kita terus kemudian sering terlibat proyek-proyek tersebut. Akhirnya saya tawarin untuk gimana kalau bulanan, hire kontraknya secara bulanan dan nanti per desainer kayak gitu. Satu desainer kontrak sekian. Oh ya boleh. Akhirnya di situ berjalan dan alhamdulillah sampai sekarang ada sekitar 12 desainer yang terus berjalan in-house ya. Jadi si perusahaan tersebut in-house desainer tapi dengan cara outsource desainer ke kita gitu. Jadi di bawah manajemen kita. Nah itu dari satu platform ya gitu loh. Dari satu niche desain logo gitu. Platform di luar itu kan ada banyak banget. Jadi platform yang mana itu kita jemput bola. Seperti logo kontes tadi itu kan kita jemput bola. Terus kayak Upwork itu kita juga jemput bola, kita melihat ada job list di situ, terus kita mencoba apply gitu dan lain sebagainya. Atau yang nunggu bola seperti kayak Fiverr, itu kan kita juga nunggu bola ya. Jadi kita buka lapak, terus nanti misalkan ada yang suka dengan kerjaan kita, terus hire kita. Atau di Behance, di Dribbble juga kita upload karya kita, terus misalkan nanti ada likes dan komen, terus kita muncul ke popular page. Nah, di situ ada kemudian kita dikontak untuk kemudian di hire kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya banyak banget ya platform-platform desain yang bisa kita maksimalkan. Nah, lebih baik fokus dulu ke satu platform, terus niche-nya juga jangan terlalu wide ya, jangan terlalu luas, karena dulu waktu saya awal-awal di Dribbble itu saya uploadnya tuh berbagai macam desain, tak upload di situ. Ada logo, ada packaging design, ada website design, ada dashboard, ada macam-macam branding dan lain sebagainya, yang mana akhirnya marketnya malah nggak tertarget gitu. Jadi mungkin orang yang lihat itu nanti bingung, ini sebenarnya fokus apa sih, spesialisnya di mana sih gitu. Akhirnya malah jadi menimbulkan kesan kayak wah studio ini nggak fokus nih gitu. Yang mana awalnya saya merasa makin banyak servisnya yang bisa kita provide itu lebih bagus, ternyata nggak semestinya kayak gitu juga bagi si klien gitu loh. Itu sama halnya di saat saya misalkan nih, saya buka rekrutmen, saya butuh ilustrator misalkan, lowongannya gitu kan. Terus kemudian ada nih yang daftar apply gitu kan, kirim CV dan portofolio. Nah portofolionya itu lengkap, mulai dari videografi, fotografi, social media design, terus packaging design, animasi, terus kemudian ilustrasi juga, terus website design dan lain sebagainya. Terus saya lihat malah bingung sendiri gitu loh. Udah foldernya banyak banget, harus ngeklik satu-satu. Habis itu saat diklik pun juga ternyata nggak terlalu spesial ya, karena ya kayak gitu. Kalau misalkan kita terlalu banyak menguasai kategori desain, akhirnya malah dianggap kayak kurang spesial. Wah ini punya segala macam keahlian tapi nggak ada yang fokus kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau upload di sebuah platform,
tembak dulu niche-nya apa gitu. Nah, kalau di UI UX itu misalkan di Dribble itu kan lebih fokusnya ke situ kalau Slab ya. Jadi kalau UI UX ya relate-nya apa? Relate-nya itu ada di ilustrasi, itu masih relate sama 3D design. Yang mana itu bisa menjadi aset-aset tambahan untuk mempercantik dari website design atau mobile apps tadi. Nah itu masih relate, nggak apa-apa. Kalau masih relate nggak apa-apa. Akhirnya waktu itu saya memutuskan untuk hapus semua uploadan saya di portofolio tersebut, yang kemudian saya mulai dari nol lagi, saya bangun dengan niche market tertarget tadi dari UI UX. Alhamdulillah dari situ pertumbuhannya mulai kerasa cepat gitu. Sambil saya juga bagi-bagi freebies untuk datengin traffic dan lain sebagainya gitu. Ya itu salah satu contoh ya kalau kita mau fokus di satu platform, sehingga nanti pertumbuhannya juga bisa lebih cepat growth-nya ya. Ya itu makanya kalau tadi pertanyaan kembali lagi gimana caranya bisa tumbuh cepat dalam membangun perusahaan desain, ya otomatis kita harus fokus gitu. Kita harus fokus mau service atau mau produk. Kalau mau service tuh kategorinya apa, kalau mau produk kategorinya apa, terus mainnya di platform apa, karena cara mainnya di platform itu beda-beda kayak gitu. Nah, nanti kalau udah kebuka jalannya, bikin sistemnya, delegasikan, kita pindah ke platform lain. Kita mulai babat alas lagi, buka jalan lagi. Dari situ kita bisa ngerti, oh cara mainnya gini. Habis itu cari tim untuk mendelegasikan, udah kebuka pintunya, kita pindah lagi. Nah, itu begitu seterusnya gitu. Karena kan kita harus memaksimalkan ya pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka kan. Kita nggak tahu dari mana kita bisa mendapatkan income yang ternyata yang nggak kita sangka-sangka malah dari sini ini lancar. Nah, kita kan nggak tahu itu. Makanya kita buka kemungkinan tersebut sebanyak-banyaknya. Gitu teman-teman. Oke, selanjutnya dari Mas Gilang Bayu Rizky Kak. Wah, ini salah satu desainer favorit juga nih, karena selain dia juga bisa ngedesain ilustrasi keren, tapi dia juga seorang komika. Gitu ya. Oke, menurut Mas Aryo dakwah dulu apa kaya dulu Mas? Saya berusaha dari dulu mencoba jadi orang bermanfaat, namun di luar sana banyak tokoh yang hidupnya dari circle jelek namun kaya. Tiba-tiba tobat dan hijrah dan punya impact yang rasanya lebih besar. Bisa donasi lebih banyak dan dekat dengan ulama besar dibanding orang yang rasanya berjuang meraih keberkahan dari titik nol. Ada rasa kurang berkontribusi penuh dalam perihal kebaikan. Semoga pertanyaan terbaik. Ya, gitu Mas Gilang. Jadi kita ini kan masing-masing punya privilege ya. Kalau kita ngomongin privilege yang tadi, misalkan kita ngomongin orang yang udah kaya, seorang influencer yang dulunya hedon, terus suka foya-foya dan lain sebagainya, terus tiba-tiba dia terketuk pintu hatinya, dapat hidayah, dan kemudian dia langsung switch ke sebuah circle yang baik. Orang-orang pasti tetap akan menganggap dia itu istilahnya mensupport ya. Bentuk supportnya tuh wah nih diterima dan lain sebagainya, dengan followers dia yang mungkin udah jutaan, otomatis itu menjadi ladang dakwah dia juga gitu loh. Jadi ya itu hal yang wajar sih. Tapi gini, yang perlu kita ketahui bahwa Allah itu kan juga akan menilai kita tergantung seberapa besar pengorbanan kita, berdasarkan apa yang kita mampu, apa yang menjadi di wilayah kita itu seperti apa. Kalau kita mampunya segini, kita punya ini, Allah udah titipkan amanah ini, ya kita maksimalkan itu aja gitu. Nggak perlu kita melihat orang lain, wah sana enak ya, sana enak gitu. Jadi seakan-akan kita ini jadi kayak menggembosi semangat kita sendiri gitu. Karena misalkan nih, sedekah 1 juta dari rekening kita yang cuma totalnya 5 juta akan jauh berbeda dari sisi pengorbanan daripada orang yang sedekah 10 juta tapi rekeningnya isinya 271 triliun yang lagi viralnya kayak gitu. Jadi ya itu kan dari sisi pengorbanannya. Makanya saya pernah ya tanya juga ke Ustadz gitu, yang dilihat tuh bukan dari besarnya nominalnya atau seberapa besar pengaruh yang kita bisa hasilkan, dampak dan lain sebagainya, tapi seberapa besar pengorbanan kita untuk di sisi dakwahnya ya kayak gitu. Jadi sehingga kalau udah kayak gitu, akhirnya pertanyaannya kembali, dakwah dulu atau kaya dulu? Ya otomatis kalau dakwah itu karena kewajiban kita sebagai seorang muslim, dan kaya itu bukan kewajiban, ya otomatis kita milihnya dakwah dulu Mas. Gitu. Kalau kaya itu hanya sekedar fasilitas aja. Nah memang kalau kita udah kaya, untuk
mensupport dakwah pasti akan jauh lebih mudah, lebih gampang kayak gitu. Jadi itu bukan dijadiin kayak sebuah tujuan, tapi sebagai alat aja untuk kendaraan supaya kita bisa makin mempermudah langkah kita gitu. Gitu Mas Gilang ya. Oke, terus lanjut dari Mas Ruli, Pondok IT. Wah, ini salah satu rekan saya juga, teman lama. Dulu pernah ngajak saya untuk bangun pondok multimedia yang alhamdulillah terus berkembang sampai sekarang dan sudah diliput di mana-mana dengan santri yang sudah dikirim kemana-mana juga, Masya Allah. Bagaimana agar bisa istiqomah untuk beramal, Mas? Nah, ini mungkin pertanyaan ngetes nih, Mas Ruli sendiri kiai dari Pondok IT kok tanya kayak gini. Tapi ini beda-beda ya, maksudnya ini berdasarkan sudut pandang saya. Mungkin ya kita mencari dari berbagai macam sudut pandang, tapi kalau dari saya sendiri, saya ini masih merasa bahwa ya otomatis lah dosa-dosa dan aib-aib kita ini ditutup ya sama Allah. Kalau misalkan teman-teman tahu aib saya kayak apa, mungkin teman-teman nggak akan mau nontonin YouTube sekarang dan saya ngomong kayak gini. Karena ya itulah, maksudnya kita udah dikasih apa ya, ampunan sama Allah, dikasih apa ya, kesempatan untuk aib kita ditutupin, nyadar bahwa kita ini penuh dosa, maksiat dan lain sebagainya, dan waktu hidup kita ini sangat singkat kan. Countdown itu kan terus berhitung ya, hitungan mundurnya kita mau dipanggilnya kapan kita juga nggak tahu. Kita udah bawa tiket keberangkatan ya, kayak misalkan kita kayak nunggu di stasiun kereta atau di stasiun di airport gitu, kita tahu berangkatnya kapan. Nah ini kita nggak tahu gitu, tahu-tahu kita dipanggil gitu aja. Nah, otomatis itu yang menjadi reason why, faktor big why-nya, gimana caranya supaya untuk bisa konsisten. Nah, terus caranya gimana ya? Otomatis kita harus memaksakan diri kita untuk terus terjaga di circle orang-orang yang soleh gitu teman-teman. Ya karena kita sadar kalau kita sendirian itu pasti gampang banget kita akhirnya menjadi futur, lemah iman. Akhirnya kita mulai kembali lagi ke kebiasaan-kebiasaan buruk yang lalu gitu. Sehingga memang kita kan selalu ditekankan kayak sholat aja kita ditekankan untuk berjamaah, ngapa-ngapain juga berjamaah dan lain sebagainya. Ya, itu karena memang kita kalau udah berjamaah itu akan lebih kuat gitu satu sama lain gitu. Apalagi kita dalam jamaahnya itu circle-circle orang yang memang saling menguatkan satu sama lain. Jadi paksakan teman-teman untuk tergabung dalam circle orang-orang soleh. Walaupun kita merasa diri kita belum soleh, malah itu bagus. Minimal kita pansos kesolehan dari orang-orang sekitar kita gitu. Sehingga saat kita mulai keluar jalur, ada yang ngingetin kayak gitu teman-teman. Jadi itu tadi gimana caranya biar bisa istiqomah beramal ya. Walaupun saya sendiri masih naik turun juga banget ya, namanya manusia ya gitu. Tapi paling enggak itu yang pernah saya lakukan kayak gitu. Oke, terus pertanyaan selanjutnya. Menurut Abang gimana sih konsep rezeki itu? Kadang kita nyari mati-matian malah nggak dapat, giliran santai malah kita dapat. Ya karena memang rezeki itu bukan sesuatu hal yang bisa kita dapatkan saat kita kerja mati-matian gitu loh. Kalau saat kita kerja mati-matian, kerja keras, ibaratnya mengucurkan seluruh keringat dan daya upaya, mungkin ya mohon maaf, pekerja-pekerja kasar di luar sana itu orang-orang yang paling kaya sedunia gitu. Karena dia yang paling banyak keluar keringatnya, paling kerja keras dan lain sebagainya gitu. Ya, dan kalau misalkan ngomongin rezeki itu juga didapat dari kerja yang pinter. Nah, orang-orang profesor, dokter dan lain sebagainya berarti orang yang paling kaya di dunia gitu. Nah, memang karena rezeki itu adalah pemberian kan. Rezeki itu memang Allah turunkan ke kita dan itu bisa kita jemput dengan cara kita bekerja, ikhtiar kita. Nah, jadi memang tugas kita ya tinggal ikhtiarnya gitu. Dan kalau misalkan kita menganggap bahwa rezeki itu dapat asbabnya kita kerja, otomatis nanti saat kita dapat itu kita jadi sombong ya. Nah ini pernah saya alami teman-teman. Dulu saya pernah di fase-fase itu, fase-fase di mana saya itu nggak terlalu mengindahkan yang namanya panggilan azan. Saya lebih ngutamain panggilan revisi, panggilan klien, sehingga saat adanya azan saya lebih mentingin revisi. Wah ini harus direvisi, ini harus segera dikirim, kalau nggak nanti si klien marah, kemudian saya jadi nggak dapat cuannya kayak gitu.
Akhirnya yang ada sholatnya saya lambat-lambatin, jadi mau ngepres gitu loh, mau ngepres sholat asar baru sholat duhur, sholat maghrib baru sholat asar kayak gitu. Dan saat saya dapat rezeki tersebut, wah saya menganggap bahwa ini hasil keringat saya sendiri, gitu. Sehingga akhirnya saya sombong, saya ujub, saya takabur, dan akhirnya jatuhnya jadi istidraj. Walaupun rezekinya lancar, ya ngomongin rezeki ini dalam arti harta ya, hartanya melimpah gitu, ribuan dolar per bulannya, langsung bisa beli ini itu, tapi rasanya ya hampa karena nggak ada kedekatan sama Allah, jadi malah makin jauh gitu. Dan di sini malah jadi azab berupa jebakan kenikmatan, teman-teman. Nah itu yang harus teman-teman hindari ya gitu. Jadi tugas kita sebenarnya tinggal ikhtiar aja, karena rezeki itu sudah tertakar, nggak bakalan tertukar, dan tugas kita hanya ikhtiar gitu. Nah kalau kita udah ikhtiar, ikhtiarnya seperti apa? Yang sesuai syariat otomatis, yang dibolehin sama Allah. Kalau misalkan kita ngomongin begal atau copet dan lain sebagainya, itu ikhtiar juga, tapi ikhtiar yang nggak dibolehin. Kalau dapat rezeki dapat, ya tetap dapat, tapi kan di situ yang nanti akhirnya dihisap. Karena yang dihisap itu bukan seberapa banyaknya harta yang kita dapat, tapi dari mana kita dapatnya dan kemana uang itu atau harta tersebut kita belanjain kayak gitu. Itu yang nanti akan membedakan. Jadi itulah nanti yang akan dihisap. Nah kembali lagi pertanyaan, kadang kita nyari mati-matian nggak dapat, giliran santai kok dapat. Yaitu tadi namanya konsep rezeki itu dari arah yang tidak sangka-sangka, karena itu berupa pemberian, bukan berupa usaha kita. Usaha kita ya hanya menjemput itu, kewajiban kita hanya ikhtiar dengan cara yang sudah disyariatkan oleh Allah, dan itu yang nanti akan dihisap di akhirat nanti. Gitu teman-teman. Terus lanjut, plot keuangan ideal sebuah studio awal berdiri, misal gaji karyawan 40%, pengembangan 30%, dan lain sebagainya. Nah kalau untuk soal ini saya itu nggak pernah terlalu kaku atau teoritis sih mas. Jadi saya belum pernah ngitung-ngitung persentase dengan detail. Terus, nah ini malah saya jadi kepikiran setelah baca pertanyaan ini, jadi nanti mau tak bikinin mungkin ya semacam persentasenya seperti apa gitu. Menarik juga sih. Tapi yang kita lakukan sesimpel ya, semua total pemasukan itu dikurangi pengeluaran untuk gaji, operasional, tabungan studio, dana CSR. Nah dana CSR ini ada ini ya tinggal kesepakatan sama partner-partner, ada yang 2,5%, ada yang 5%, ada yang 10% kayak gitu dari omset bersih kayak gitu. Setelah itu baru dibagi dua habis hasilnya. Laporan keuangan itu juga kita masih yang simpel-simpel banget kok, masih pakai Excel, debit kredit saldo gitu doang gitu. Nah terus kalau mau ngomongin ideal studio awal berdiri, ya tergantung karakteristik produknya ya, mau fokus ke service atau produk. Kalau di Letterhand Studio dulu, kita karena fokus ke produk, jadi kita bakar duit dulu di awal untuk menggaji tim beberapa bulan di awal, karena kan itu kita bikin produk, otomatis produk tersebut harus jadi dulu, harus diupload dulu di pasaran, harus laku dulu, kemudian mendatangkan income, yang income tersebut baru bisa membiayai operasional dari studio tersebut. Sehingga baru beberapa bulan awal itu bisa dah mulai membiayai sendiri studionya. Nah beda kalau kayak studio yang berbasiskan service, ya itu sebenarnya tanpa modal pun bisa ya, tanda kutip. Ibarat kita fokus di freelance, kita single factor, terus kita mempunyai banyak job, ya kan. Nah modalnya itu sebenarnya di job itu tadi. Job itu yang kemudian kita delegasiin ke tim, yang kemudian dari tim tersebut bisa ngerjain job tersebut. Nah itu kita bisa motong dari situ untuk biaya tim tadi. Nah kayak gitu. Jadi nggak perlu ada modal kan sebenarnya gitu. Nah gitu. Jadi tapi kalau misalkan mau bikin studio onsite, offline ya, otomatis tetap harus ada modalnya untuk nyewa tempat, untuk studio untuk meja kursi, peralatan dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi rata-rata dari studio yang saya buat itu modalnya sekitar 20-25 jutaan, nggak sampai yang puluhan juta gitu, karena kita mikirnya start small, think big. Nah, jadi kita start aja kecil-kecilan dulu, tapi kita punya impian besar ke depan sana kayak gitu. Terus kita juga tinggal
fokus ke banyak income aja, nanti pos-pos pengeluaran itu akan menyesuaikan dengan sendirinya. Mas Aryo, soal AI, apakah di studio Mas Aryo sudah memanfaatkan AI ini? Karena sekarang bikin logo pun udah bisa pakai AI meskipun belum sempurna. Namun yang jadi soal adalah AI ini masih kontroversi. Beberapa artis masih belum terima jika ada orang yang menggunakan AI meskipun cuma sebagai mockup atau referensi. Dianggapnya itu nggak etis, plagiat, dan nggak menghargai karya orisinal manusia. Gimana nih menurut Mas Aryo, apakah kedepannya AI itu mau benar-benar bisa diimplementasikan oleh para desainer dan akan jadi hal yang biasa, legal, dan etis, tidak seperti yang mereka tuduhkan seperti saat ini dengan membenci keberadaan AI?